harus bermain cantik dengan seolah-olah tidak terlibat langsung dalam rencana yang akan dilakukan oleh Raden Trunojoyo itu. Biarlah anak muda itu bekerja dengan kemampuannya. Aku yakin dia memiliki kecakapan sebagaimana garis keturunan para leluhurnya. Biarlah dia melakukan tugasnya sebagai penggenap dendamnya kepada Sinuwun yang telah menghabisi sanak keluarga dan juga kerabat-kerabatnya sejak dia masih anak-anak. Nantinya kau dapat mengambil manfaat dan keuntungan dari anak Madura itu, Nger. Ketika nama Trunojoyo disebutkan, pikiran Pangeran Bekik kemudian menerawang ke masa-masa silam puluhan tahun yang lalu ketika Sinuwun Amangkurat Agung belum lawan dinobatkan sebagai Raja Mataram pengganti mendiang Sultan Agung. Dia sendiri menyaksikan dan turut berusaha melindungi lelaki kecil yang saat itu sedang diburu oleh para pasukan pengawal raja. Anak kecil bertubuh hitam yang ketakutan dan menangis itu tidak tahu lagi apa yang harus ia lakukan ketika menyaksikan pembantaian keluarga di depan matanya sendiri. Trunojoyo pun kemudian selamat dari rencana pembantaian yang diperintahkan oleh Amangkurat Agung. Raja muda itu begitu kalap dan kecewa dengan pemberontakan yang dilakukan oleh adik kandungnya sendiri. Setelah Sultan Agung wafat, pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat Agung yang memerintah dengan keras dan berusaha menjalin hubungan dengan VOC. Namun, niat untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak kompeni itu justru menimbulkan gelombang ketidakpuasan para kerabat istana dan para ulama. Karena kemudian mereka dianggap menentang kekuasaannya, maka para penentang tersebut dituduh hendak memberontak, sehingga kemudian ditindak dengan tegas oleh Amangkurat Agung yang baru saja naik tahta itu. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat Agung dengan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram yang dihukum mati. Pangeran Alit, adik dari Amangkurat Agung sendiri, melakukan pemberontakan karena tidak terima dengan kesewenang-wenangan sang kakak yang dengan mudah melakukan pembantaian yang keji itu. Adipati Cakraningrat dan Demang Mloyokusumo yang dijuluki sebagai Pangeran Sampang itu pun kemudian diutus sendiri oleh Amangkurat Agung untuk memadamkan pemberontakan, dan kemudian mereka berhasil dalam tugasnya. Bahkan mereka berdua kemudian gugur dalam menjalankan tugas. Namun terbunuhnya Raden Mas Alit kemudian ditimpakan kepada siapapun yang dianggap bersalah. Bahkan orang-orang yang berusaha melindunginya pun juga dianggap salah karena mengakibatkan kematian dari sang adik. Imbas kejadian itu kemudian menjalar kemana-mana. Tidak hanya kaum santri yang diduga berada di belakang pemberontakan dan mempengaruhi pikiran sang adik untuk melawan kekuasaannya. Kematian Pangeran Alit mengakibatkan pembantaian besar-besaran orang-orang Madura. Hampir semua pengikut Adipati Cakraningrat turut terbantai. Untunglah berkat jasa dari Pangeran Lamongan, cucu Adipati Cakraningrat yang masih bocah itu dapat diselamatkan dan dilindungi di dalam Surabayan. Bocah lelaki kecil yang ketakutan itu kemudian diamankan dan dilindungi oleh pamannya yang dianggap bersih dari pemberontakan tersebut. Namun seiring bertambahnya usia, anak itu kemudian lari dari sang paman dan berlindung di Kajoran untuk kemudian dipelihara oleh Pangeran Ambalik. Ketika berada di Kajoran, orang-orang dari Amangkurat Agung tidak berani memburunya karena rasa segan kepada para keturunan Ki Ageng Tembayat yang banyak pengikutnya itu. Sejak itu, banjir darah terjadi di sekitar Istana Kerto di awal pemerintahan Amangkurat Agung. Ribuan orang terbunuh hingga suasana kehidupan pun begitu terlihat mencekam. Orang-orang diliputi kecemasan dan ketakutan. Ucapan dan gerakan yang dianggap salah pun akan berakibat pada nyawa yang melayang. Rasa saling mencurigai adalah pemandangan mengerikan di waktu itu.
Hari demi hari berjalan tertatih-tatih dengan diselimuti kabut kemurungan serta bau amis darah yang begitu mencekam. Lambat laun, raja muda itu mulai dapat menata hatinya kembali. Sang raja kemudian menyadari jasa-jasa dari Adipati Cakraningrat dan Temang Mloyokusumo yang cukup besar dalam melindungi kekuasaannya. Maka keduanya kemudian mendapat kehormatan dengan dimakamkan di pemakaman raja-raja dan kerabat istana Mataram di Imogiri. Setelah kematian keduanya, penguasaan wilayah Madura pun kemudian dipegang oleh Raden Undagan, adik dari Temang Mloyokusumo yang kemudian bergelar Panembahan Cakraningrat II. Sebagaimana romonya, Cakraningrat II juga lebih banyak berada di Mataram daripada memerintah di Madura. Setelah romonya wafat dan keadaan berangsur-angsur pulih dan tenang, maka Trunojoyo kemudian diambil kembali dari Kajoran dan kemudian tinggal dengan Raden Undagan pamannya. Namun pada masa remajanya, anak Madura itu rupanya memiliki hubungan rahasia dengan putri pamannya. Pertentangan pun terjadi di dalam Cakraninggratan karena sang paman tidak menyetujui hubungan asmara antara kedua remaja yang masih memiliki hubungan sepupu itu. Rasa jiwanya terancam, Trunojoyo kemudian pergi meninggalkan wilayah Keraton Pleret. Seiring berjalannya waktu, rupanya anak muda itu kemudian tinggal di Kajoran. Bahkan tidak lama kemudian terdengar kabar bahwa dirinya diambil menantu oleh Raden Ambalik. Kenangan masa lalu Pangeran Bekik kini semakin mengembara ke waktu-waktu sebelumnya. Dia teringat kembali pada masa pemerintahan Mataram saat Sultan Agung masih menjadi penguasa Mataram. Pangeran Bekik teringat dengan cerita dari orang tuanya bahwa pemerintahan Madura di Sampang itu dimulai sejak penempatan seorang kami tua di daerah Madegan yang bernama Aryo Lembu Peteng. Dia adalah keturunan Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya V dengan istri dari telatah Campah. Selanjutnya, pada tahun 1624, Madura berhasil dikuasai oleh Mataram yang berusaha menguasai seluruh Jawa dan Madura di bawah kekuasaan Sultan Agung. Pada saat raja itu berhasil menaklukkan Madura, Raden Praseno, salah seorang bangsawan kerajaan Madura, kemudian ditawan dan dibawa ke Mataram. Dikarenakan ketampanan dan kelakuannya yang baik, maka Sultan Agung menyukai Raden Praseno. Selanjutnya, untuk mempermudah pemerintahan Mataram di Madura, maka Sultan Agung kemudian mengangkat Raden Praseno sebagai kepala pemerintahan di Madura, sekaligus menetapkan Sampang sebagai pusat pemerintahan Mataram di Madura. Raden Praseno kemudian diangkat menjadi menantu dan selanjutnya dijadikan penguasa bawahan Mataram untuk wilayah Madura Barat dengan gelar Raden Cakraningrat. Namun meskipun sebagai penguasa Madura, Adipati Cakraningrat lebih banyak berada di Mataram daripada memerintah di Madura. Anak dari Cakraningrat yang bernama Raden Mloyokusumo kemudian mendapat kepercayaan untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari di Madura Barat dengan jabatan sebagai Temang. Kawulo Madura juga menyebutnya dengan nama Pangeran Sampang karena kadipatennya berada di daerah Sampang. Oleh Sultan Agung pula, kedua ayah dan anak itu sekaligus dipercaya menjadi panglima perang bagi Mataram. Raden Mloyokusumo itulah ayah dari Trunojoyo. Rupanya anak muda yang berdarah Madura itu pun mempunyai cukup banyak alasan untuk membenci Amangkurat Agung yang telah menghabisi keluarganya. Waktu kini terus bergulir. Pertemuan yang disepakati pun akhirnya dapat berjalan dengan baik dan rapi hingga tidak menimbulkan kecurigaan. Raden Trunojoyo telah memenuhi undangan dari keluarga dalam Surabayan. Kedatangan Raden Trunojoyo tidak sendirian, namun ditemani pula oleh sang mertua, yaitu Pangeran Ambalik, beserta pengawal-pengawal pilihan yang semuanya adalah pendekar yang mumpuni dalam olah kanuragan. Kesaktian yang dikuasai oleh orang-orang Kajoran itu rupanya mampu membuat banyak orang yang terlena akibat terkena gendam aji sirep mereka. Para telik sandi yang biasanya waspada memperhatikan tamu-tamu asing ke wilayah kota raja kini telah menjadi kabur. Perhatian para prajurit dari pasukan istimewa yang khusus bertugas untuk memata-matai orang-orang penting itu pun
juga menjadi tidak waspada. Mereka tidak menyadari bahwa orang-orang penting itu telah memasuki wilayah dalam Surabaya dengan tenang dan aman. Malam itu, dengan pengamanan yang cukup ketat oleh para prajurit dalam Surabaya yang ditugaskan berjaga-jaga di depan benteng, para tamu penting itu berkumpul di ruangan dalam. Pembicaraan nampak penuh kesungguhan antara 4 orang yang duduk melingkar di depan meja bundar. Seperti yang sudah kita bicarakan di waktu sebelumnya, bahwa menantuku ini siap untuk melaksanakan tugas dari Raden Tejoningrat, ucap Pangeran Ambalik sambil menoleh pada Trunojoyo yang duduk di sebelahnya. Lelaki berkulit gelap dan berbadan tegap yang masih usianya berada di bawah 30 tahunan itu pun kini mengangguk dengan mantap. Matanya tanpa ragu ditebarkan kepada 2 orang di depannya. Syukurlah kalau begitu. Aku yakin Nak Mas Trunojoyo akan dapat menjalankan tugas ini dengan baik. Sampaikan saja apa yang menjadi kebutuhanmu, Ger. Tidak perlu ragu-ragu kalian berdua untuk berembuk agar pelaksanaan rencana ini menjadi semakin matang, ujar Pangeran Pekik yang kemudian menoleh kepada Raden Mas Tejoningrat di sebelahnya. Benar Kang Mas Trunojoyo, malam ini juga sampaikan apa saja yang menjadi kebutuhanmu untuk perbekalan berangkat ke Madura, sambung Tejoningrat. Terima kasih Dimas. Orang Jawa bilang, Jerbasuki mawa beyo. Kemuliaan memang harus ada biaya dan pengorbanannya. Aku dan teman-temanku beserta para pasukan Madura di Kajoran sudah siap untuk melaksanakan tugasmu. Tentunya, biaya keberangkatannya pun juga harus ditanggung olehmu. Kami sebatas membantu memberikan kemampuan tenaga bagi perjuangan Dimas agar bisa naik tahta menggantikan Amangkurat Agung yang kewibawaannya semakin lama semakin meredup itu, ucap Trunojoyo dengan tegas. Tentunya tidak hanya sebatas itu saja. Kalian berdua harus menemukan kesepakatan matang. Jika perjuangan ini berhasil di kemudian hari, pembagian tugas dan hasil kerja keras ini pun juga harus dimusyawarahkan untuk menemukan mufakat dan kesepakatan. Saran dari Pangeran Pekik kembali. Benar. Kalian berdualah yang akan menjalankan sejarah masa depan Mataram. Kami berdua hanya sebagai saksi perjuangan ini. Di tangan kalianlah masa depan Mataram dipertaruhkan. Sebagai orang tua, kami berdua hanya sanggup memberikan dukungan moral dan doa. Kata-kata tersebut diakan oleh Pangeran Ambalik. Buatlah kesepakatan yang jelas agar kelak di kemudian hari tidak akan terjadi persinggungan dan kesalahpahaman di antara kalian, sambung Pangeran Pekik. Yang pasti, dalam hal ini Nak Mas Tejoningrat tentu wajib memberikan dana perjuangan bagi Trunojoyo. Mengenai hal-hal lainnya, terserah kesepakatan yang kalian buat. Trunojoyo kini memberikan anggukan kepala seraya menyembah kepada mereka bertiga. Sepertinya dia hendak mengutarakan pendapatnya. Nyuwun sewu, sebagai gambaran rencana perjuangan ini, kami akan berangkat dulu ke Madura untuk menyusun kekuatan dan dukungan. Jika usaha ini lancar, saya akan meminta dukungan pula kepada orang-orang Bugis, sebagaimana yang pernah aku sampaikan kepada Daeng Manampu, Karaeng Galesong dan Daeng Naba beberapa waktu yang lalu. Tentunya butuh biaya yang cukup untuk memberikan keyakinan kepada mereka bahwa putra mahkota Mataram telah mendukung perjuangan ini. Bila diperlukan, saya pun akan berangkat ke pemukiman orang-orang Bugis di Mesuki dan Tembung. Semoga mereka dapat diyakinkan. Karena bagaimanapun juga, orang-orang Bugis pelarian itu
harus berterima kasih kepada Raden Mas Tejoningrat yang pernah berbaik hati memberikan tanah lungguh untuk pemukiman mereka di tanah Jawa ini. Setelah mereka dapat diyakinkan dan memberi dukungan, maka kita tinggal meminta dukungan dari orang-orang Surabaya. Tentunya, mereka akan menurut jika tugas ini adalah perintah dari Pangeran Peking yang sangat dihormati oleh orang-orang di sana. Pasukan kemudian akan melakukan gerakan menyisir untuk memohon bantuan dan dukungan dari Giri Prapen, Gresik, dan juga Lamongan, yang tentu akan memberikan dukungan pula dengan perjuangan ini. Semoga kami dapat mengobarkan semangat para pamong praja dan kawulo di sana, agar bersedia menjadi pasukan pendukung kepentingan Raden Mas Tejoningrat. Semoga saja semua kawulo Brangwetan di wilayah selatan juga akan memberikan dukungan, sehingga pasukan kita akan menjadi semakin kuat untuk berhadapan langsung dengan pasukan Mataram. Jika semua ini dapat dilakukan dengan lancar, maka pasukan akan bergerak menuju ke barat, daerah Tuban dan Jepara, hingga kemudian Asem Arang untuk menghancurkan benteng-benteng pertahanan kompeni VOC. Jika mereka sudah dapat dienyahkan, maka kami akan bergerak ke selatan menuju Mataram. Dengan semakin lemahnya dukungan pasukan kompeni, maka akan semakin mudah pula untuk menundukkan pasukan pelindung Amangkurat Agung. Adapun cara-cara penggulingan kekuasaan dan juga penurunan tahta kerajaan, saya serahkan sepenuhnya kepada Raden. Yang jelas, tahta Mataram sepenuhnya akan aku serahkan kepada Raden. Demikian kiranya perencanaan yang telah aku susun untuk perjuangan ini, Raden. Terang Trunojoyo dengan panjang dan lebar. Raden Mas Tejoningrat tersenyum puas mendengar penuturan dari Trunojoyo. Demikian pula kedua orang tua di sebelahnya. Rupanya anak muda berdarah Madura itu memiliki kecakapan pengaturan siasat peperangan yang sedemikian rapi, hingga Pangeran Pekek pun memuji bahwa rancangan perjuangan Trunojoyo tidak kalah dengan sikap dan kecakapan seorang Tumenggung Wiro. Kang Mas, jangan khawatir Kang Mas. Jika perjuangan ini berhasil, maka kita akan berbagi hasilnya. Kelak, Kakang akan mendapat kekuasaan atas cacah kawulo dan tanah Madura, serta sebagian wilayah Brangwetan, dari Lamongan hingga ke selatan wilayah Kediri. Bagian itu hingga sampai ke ujung timur adalah hak dari Kang Mas. Adapun jika kelak aku dapat naik tahta Mataram, maka akan aku percayakan kedudukan Patih Mataram kepadamu, Kang Mas. Kang Mas yang akan mewakiliku untuk membawahi pengelolaan pemerintahan seluruh tatah Mataram ini, Kang Mas. Ucap Raden Mas Tejoningrat dengan sangat mantap. Kembali, kini kedua orang tua di sebelahnya mengangguk mantap sebagai tanda persetujuan mereka. Jika itu adalah keputusanmu, maka kami berdua adalah saksinya, Nger. Tukas Pangeran Pekik sambil melirikkan matanya kepada Pangeran Ambalik, yang dilirik kini membalas dengan senyuman dan anggukan kepala sebagai tanda setujunya. Benar, perjuangan ini adalah tugas anak-anak muda demi kejayaan Mataram di masa depan. Kalianlah yang berkewajiban untuk mengembalikan kewibawaan Mataram seperti yang pernah dilakukan oleh Sultan Agung. Keinginan Sultan Agung adalah membangun Mataram sebagai negara yang adil dengan semangat kegotong royongan serta masyarakat yang berketuhanan. Sedangkan pemerintahan Amangkurat Agung ini semakin hari justru semakin tidak sejalan dengan cita-cita dari Sultan Agung yang menginginkan agar kaum kompeni VOC segera keluar dari tanah Jawa. Nilai-nilai perjuangan menentang kejaliman dan juga penolakan terhadap kaum kompeni itu pun telah tertanam kuat dari keluarga para leluhur Kajoran, sahut Pangeran Ambalik. Keempat orang itu menganggukkan kepala membenarkan ucapan dari Pangeran Ambalik. Keadaan menjadi hening sejenak untuk membiarkan angin malam terdengar dari gemerisik pohon-pohon baru di sebelah luar ruangan itu.
Mereka kemudian menikmati hidangan yang telah tersedia di depan meja mereka. Jika musyawarah malam ini sudah dapat disepakati bersama, sebaiknya kita segera berpamitan, Ger. Kau butuh istirahat yang cukup, sembari menyusun rencana keberangkatanmu, ucap Pangeran Ambalik seraya memandang pada menantunya. Trunojoyo mengangguk setuju, kemudian memandang Raden Mas Tejoningrat sebagai isyarat berpamitan. Tangannya dijulurkan untuk berjabat tangan dengan sikap berwibawa dan menganggap derajat lelaki muda di depannya itu sejajar dengannya sebagai kawan seperjuangan. Raden Mas Tejoningrat pun tanpa ragu-ragu mengulurkan tangan untuk menerima jabatan tangan dari Raden Trunojoyo dengan mantap. Keduanya tersenyum, kemudian berdiri dari duduknya untuk berpelukan hangat sambil menepuk punggung masing-masing. Dimas, dalam rencana perjuangan ini, Dimas tenang-tenanglah di Mataram. Aku yang akan menjalankan tugas yang telah diberikan olehmu ini dengan kesungguhan demi cita-citamu dan harapan Kawulo Mataram. Dimas, aku yakin semua Kawulo Mataram, terutama Kawulo Mataram di daerah pesisir sana, akan mendukungmu untuk segera menjadi Raja Mataram yang baru. Sebagaimana siasat kita, demi keselamatanmu, Dimas harus pandai-pandai menyembunyikan peran dalam usaha keraman ini, bisik Trunojoyo di telinga Raden Mas Tejoningrat. Raden Mas Tejoningrat kini kembali mengangguk setuju dengan seulas senyum tanda hati yang puas oleh kata-kata dari Trunojoyo. Tamu-tamu penting dari Kajoran itu pun kemudian berpamitan untuk kembali ke tempat asalnya. Keduanya segera memanggil kembali para pendekar pengawal agar bersiap-siap kembali keluar dari wilayah dalam Surabayan. Sebagaimana kedatangannya, maka dengan melakukan sedikit ritual dan doa-doa yang merapalkan mantra-mantra khusus, mereka kemudian dengan gesit keluar dari wilayah kota raja dengan aman dan menyilapkan pandangan para prajurit penjaga malam Mataram yang ketat dan disebarkan di berbagai penjuru. Ger Trunojoyo, apabila nanti kaum kompeni VOC dapat disingkirkan dan tidak ada lagi campur tangan dalam pemerintahan Mataram, maka hampir dapat dipastikan perjuanganmu akan mendapatkan kegemilangan, Ger. Aku pun meramalkan bahwa kelak kau akan menjadi seorang pahlawan besar. Bahkan Mataram pun akan dapat diruntuhkan oleh tanganmu. Dan jika kau mau, kau pun dapat menjadi pendiri suatu bangsa baru di tanah Jawa ini, Ger. Ucap Pangeran Ambalik dalam perjalanan kembali ke Kajoran. Trunojoyo menyimak kata-kata dari ayah angkat sekaligus mertuanya itu dengan seksama. Dia menganggukkan kepala untuk membenarkan ucapan dari orang tua yang dipercaya Waskito itu. Ada perasaan harap dan keyakinan baru yang tiba-tiba tumbuh di hatinya demi mendengar kata-kata yang baru saja didengarnya itu. Pekan demi pekan kini telah berlalu, bahkan bulan demi bulan juga telah terlewatkan. Raden Mas Tejoningrat pun berharap-harap cemas menunggu terjadinya peristiwa yang sangat diharapkannya itu. Trunojoyo telah berangkat kembali ke Madura bersama dengan keluarga dan pasukan pendukungnya untuk membangun kekuatan bagi perjuangan tersebut. Rupanya kedatangan rombongan dari Kajoran itu mendapat sambutan yang baik dari Kawulo Madura. Kedatangannya dianggap sebagai harapan baru bagi mereka yang merasa hidupnya semakin tertekan dengan pemerintahan dari Adipati Cakraningrat II. Kepulangannya benar-benar dieluk-elukan oleh segenap Kawulo yang haus dan rindu akan kebebasan hidup. Trunojoyo telah datang! Trunojoyo telah datang! Pangeran kita telah pulang! Demikian teriak dari banyak orang yang menunggu kedatangan pemuda itu di jalan-jalan yang kemungkinan dilalui oleh rombongannya. Lelaki, perempuan, tua, muda, bahkan anak-anak dalam gendongan ibunya pun turut serta diajak ke jalanan demi melihat sosok orang yang dinantikan sebagai pembebas Madura dari cengkraman kekuasaan Mataram.
Sambil menunggu kedatangannya, beberapa orang tua saling bergumam sendiri untuk menceritakan sejarah Madura di masa silam sebagai selingan kenangan perjalanan hidup yang dialaminya. Siapa sebenarnya Trunojoyo itu, Kae? Tanya salah seorang anak muda belasan tahun kepada orang tua bertubuh hitam yang bertelanjang dada dengan kumis tebal dan rambut yang sudah memutih di sebelahnya. Raden Trunojoyo itu adalah putra dari Raden Temang Mloyokusumo atau Pangeran Sampang ini, Le. Dia dilahirkan di kampung Pebabaran sana. Dia adalah juga keturunan dari Kuda Manole, darah biru pada zaman Mojopahit. Tetapi sejak bayi ia harus ikut orang tuanya ke Mataram karena Madura telah kalah perang dengan pasukan Sultan Agung. Kabarnya, ketika dia masih anak-anak, sekitar umur 7 tahunan, dia sudah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Hampir semua kerabat keluarganya dibunuh atas perintah dari Amangkurat Agung, raja pengganti dari Sultan Agung itu, Le. Sejak kejadian itu, Raden Trunojoyo kemudian diasuh dan dipelihara pamannya, yaitu Raden Undagan, yang diangkat kemudian sebagai penguasa Madura yang sekarang ini. Tetapi konon kabarnya, ketika masih muda, ia kemudian hidup di Kajoran bersama dengan Raden Ambalik, keturunan orang suci di daerah sana. Apakah Kai pernah bertemu dengannya sebelum ini, Kai? Tidak pernah. Tetapi sewaktu terjadi peristiwa pembunuhan orang-orang Madura di Mataram itu, aku beruntung karena dapat lolos dan menyingkir pulang kembali ke Madura. Dengan kejadian yang mengerikan itu, maka aku kemudian memutuskan untuk berhenti menjadi prajurit, Le. Anak muda itu kemudian mengangguk-anggukkan kepala mendengar penuturan dari orang tua itu. Matanya kemudian diarahkan mengikuti arah mata orang-orang yang lain ketika mereka berteriak ramai mengabarkan bahwa rombongan yang ditunggu-tunggu itu telah nampak dari kejauhan. Karena terlalu berdesakan untuk dapat berada di urutan paling depan di bibir jalanan, maka kemudian orang tua itu menjadi tergeser oleh kerumunan orang banyak itu. Ia yang merasa tenaganya semakin lemah kemudian memilih untuk mundur dan duduk di sebuah emperan rumah di tepi jalanan. Dia memilih untuk lebih asyik menikmati pengalaman masa lalunya sewaktu masih muda dan menjadi prajurit Madura. Kenangan pun terlintas ketika hidupnya berada dalam pusaran kekuasaan istana, baik di Madura maupun juga di Mataram. Sebenarnya keluhan Kaulo Madura terhadap pemerintahan Mataram sudah mulai muncul sejak awal pemerintahan Raden Praseno kembali ke Sampang untuk menjalankan tugas sebagai Adipati Madura dari Sultan Agung. Saat itu rakyat Madura menolak menjadi jajahan dari negeri Mataram. Namun berkat kepandaiannya, Raden Praseno berhasil mengubah pandangan mereka dan mau menerima pemerintahan dari Mataram. Pusat pemerintahan Madura itu berada di Madegan Sampang yang letaknya tepat berada di tengah-tengah Pulau Madura. Daerah tersebut dianggap sangat memudahkan perhubungan pemerintahan Mataram di Madura, terutama sebagai upaya Sultan Agung dalam mempersatukan Jawa dan Madura saat itu. Pulau Madura sendiri diibaratkan sebagai seekor sapi. Posisi kepala ada di Sumeneb, dada di Pamekasan, perut di Sampang, dan bokong di Bangkalan. Sumeneb sebagai kepala yang memiliki banyak tokoh penting. Demikian juga dengan Pamekasan dan Bangkalan yang memiliki tokoh penting untuk dapat dijadikan panutan dalam mengambil keputusan dalam situasi pertentangan antar warga Madura. Sedangkan Pamekasan dan Sampang yang tokohnya banyak dibawa ke Mataram memang seringkali bergejolak. Daerah perut sapi itu dipenuhi dengan godaan-godaan kepentingan untuk saling kemudian menguasai. Pada saat pemerintahan Raden Undagan atau Pangeran Cakraningrat kedua ini, pemerintahnya pun sudah diwarnai pergolakan akibat ulah dan kepentingan dari Amangkurat Agung. Dalam menjalankan kebijakan pemerintahannya,
Amangkurat Agung selalu dilandasi oleh hawa nafsu sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari kawula maupun dari para kerabat raja sendiri. Sebagai pemangku tahta tertinggi di Madura, Pangeran Cakraningrat II juga mempunyai sifat yang tidak jauh berbeda dengan Raja Mataram itu. Lamunan lelaki tua itu kini menjadi buyar saat kemudian orang-orang berlarian semakin berhimpitan di pinggir jalan ketika banyak yang kemudian berteriak bahwa orang yang ditunggu-tunggu itu mulai mendekat. Mau tidak mau, kini dia berdiri dan berusaha untuk melongok agar dapat melihat orang yang sedang dieluk-elukan oleh para kawula Madura. Namun sejauh mata memandang, yang mampu dilihatnya hanya panggung orang-orang yang berhamburan rapat di depannya. Dia tetap berada di situ hingga kemudian orang-orang bubar kembali ke tempatnya semula setelah rombongan yang dinanti itu telah hilang kembali dari pandangan mata. Kabarnya rombongan dari Kajoran itu untuk sementara waktu akan tinggal di Kadipaten Sampang bermukim bersama dengan Paman Trunojoyo. Meskipun sebenarnya sejak lama kedua lelaki itu sudah berselisih paham.